Sejak kecil, aku selalu mendapatkan kekecewaan dan tindak kekerasan dari ibu. Aku menyadari apa yang aku dapatkan adalah sebuah hal yang di luar kebiasaan normal. Sejak kecil, aku tak pernah mengenal bimbingan. Yang ada justru hanya kekangan dan larangan. Hal tersebut memupuk diriku menjadi pribadi yang cenderung keras. Tak hanya diriku, adikku pun akhirnya tumbuh menjadi pribadi yang sangat tertutup dan sangat insecure dengan dirinya sendiri. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di podcast Rindu Ibu bersama aku, Anissa Sadino. Sebelum aku bacain cerita dari teman-teman seperti biasa, aku mau perkenalkan ruangan baru, setting baru, seneng banget. Jadi sebenarnya satu sisi bagus juga supaya nuansanya, vibe-nya nggak itu-itu aja. Dan aku harap dengan set yang baru ini, vibe-nya jadi lebih kerasa ya buat bacain cerita-cerita dari teman-teman yang udah ngirimin ke email kita. Oke, aku langsung aja. Ini dari Marcel. Apakah ini Marshall atau Marcel? Marcel aja ya. Oke, thank you Marcel udah ngirimin cerita kamu dan mau berbagi dengan kita. Hai doa ibu media, perkenalkan namaku Marcel. Saat ini aku berusia 23 tahun dan aku salah satu mahasiswa di salah satu perguruan swasta di Jakarta. Beda dari kebanyakan pendapat orang, bagiku ibu adalah sosok otoriter, penuh keras hati, dan jauh dari sosok penyayang seperti layaknya ibu harusnya tunjukkan. Sejak kecil aku selalu mendapatkan kekecewaan dan tindak kekerasan dari ibu. Aku menyadari apa yang aku dapatkan adalah sebuah hal yang di luar kebiasaan normal. Sejak kecil, aku tak pernah mengenal bimbingan. Yang ada justru hanya kekangan dan larangan. Hal tersebut memupuk diriku menjadi pribadi yang cenderung keras. Tak hanya diriku, adikku pun akhirnya tumbuh menjadi pribadi yang sangat tertutup dan sangat insecure dengan dirinya sendiri. Baik secara fisik dan mental, kami merasakan kekerasan yang tak hanya sesekali saja didapatkan. Tak ada lagi yang mampu membendung cara ibu kami membesarkan kami dengan kekerasan, termasuk ayah kami. Dirinya hanya bisa diam, entah memaklumi atau memang sudah tak mau lagi peduli, atau bahkan memang sudah bingung harus bagaimana lagi menyikapinya. Padahal, ayah merupakan sosok yang tegas di lingkungan luar rumah, termasuk di lingkungan kerjanya. Apalagi ayah juga merupakan seseorang yang bertugas menjaga keamanan, di mana ketegasan dan keberanian merupakan modal utama. Namun entah mengapa itu semua hilang saat berada di rumah, terutama saat menghadapi ibu. Di saat kecil pernah ada kejadian. Saat aku melakukan kesalahan, yaitu lupa mengunci pintu pagar rumah. Ibuku tanpa ragu memukul dengan menggunakan gagang sapu rumah. Padahal saat kejadian itu, ayah sedang menonton TV dan ibu secara bertubi-tubi memukulku. Namun ayah hanya melihat dan terdiam, lalu tak lama pergi menuju kamar meninggalkan ruangan di mana ibu memukuli aku. Ada juga kejadian saat aku memecahkan pajangan rumah berupa hiasan keramik tanpa sengaja. Lalu ibu menarikku dan membenturkan kepalaku ke pintu kamar. Ayah yang saat itu berada di dalam kamar, yang pintunya berbenturan dengan kepalaku, sempat keluar dari sana. Aku berpikir bahwa ayah akan membelaku dan menganggap apa yang telah ibu lakukan kepadaku sudah melampaui batas. Nyatanya tidak. Ia hanya keluar dan sempat bertanya, "Ada apa?" Melihat aku menangis kesakitan dan ibu yang masih terus-terusan memaki aku, ia pun kembali masuk ke kamar dengan pandangan kosong. Oke, sebelum aku lanjutin ke paragraf selanjutnya, hal ini terjadi di lingkungan terdekatku juga, yang mana
ya anggapnya saudara aku lah gitu ya. Aku ngeliat sendiri tuh, karena waktu itu aku sempat tinggal di rumah dia selama 1-2 bulan. Dan dia setiap ribut sama ibunya itu selalu kasar tuh mainnya, ibunya ngelempar barang atau digebuk pakai diselepet ikat pinggang sama digebuk pakai itu gantungan baju. Tapi bapaknya tuh nggak ngebela gitu dan cuma diem aja. Dan waktu itu aku pernah nih nanya sama papanya, Om, kalau ngeliat kayak gitu emang nggak ada rasa iba ya atau kasihan gitu, empati lah paling nggak ngeliat anak sendiri digebuk sampai nangis kesakitan dan bahkan sampai merah kan gitu. Bahkan waktu itu saudaraku itu dipukul pakai gantungan baju dan itu tuh sempat luka gitu. Jadi udah memar, merah terus luka. Terus alasannya si bapaknya gini, sebenarnya bukan nggak mau ngebela, pasti ngebela gitu. Abis itu pasti Om ajak ngobrol, udahannya gini-gini, makanya kamu nurut sama ibumu. Cuma memang cara Om dan Tante berbeda, cara untuk mendidik anaknya seperti apa gitu. Ya pada akhirnya memang Om yang selalu meminta maaf sama anak-anak atas perlakuan ibunya gitu. Dan dia juga sebenarnya di belakang ngebilangin, kamu jangan gitulah sama anak-anak, nggak semua yang kamu lakukan, cara menegur kamu, cara marah kamu itu harus menggunakan atau melakukan kekerasan gitu. Cuma memang ibunya ini, tante aku itu orangnya nggak sabaran gitu. Jadi kayak nggak nurut sedikit, marah, teriak-teriak apa segala macam gitu. Tapi ya itulah kenapa biasanya anak-anak melihat seorang ayah itu adalah pahlawan di dalam rumah tangga gitu. My dad is my hero gitu. He's the hero in the house. Karena kalau berhadapan dengan ibu kita bisa berantem, ribut dan lain-lain gitu, dia lebih galak gitu. Sedangkan ayah ini jadi sosok tempat kita untuk ngadu dan lain-lain gitu. Dan biasanya itu terjadi ke anak perempuan gitu. Karena sampai dari dulu sampai papa aku meninggal juga gitu, itu juga selalu yang kalau ketemu sama, aku manggil ibuku bunda by the way, kalau ketemu sama bunda tuh atau debat sama bunda tuh selalu ada aja panjang banget nih ngomelnya kemana-mana segala macem, ngomongnya jahat, mulutnya jahat. Tapi kalau sama papaku enak banget ngomong sama dia, dia super wise dan dia sabar banget gitu. Dan dia mengajari aku untuk menjadi bijaksana untuk diriku sendiri gitu. Lebih ke gitu sih biasanya. Dan sebenarnya ya aku belum jadi orang tua, jadi belum ngerti ya alasan apa sebenarnya, dan mungkin Marcel punya jawabannya. Aku lanjut lagi ya. Kejadian lain adalah saat dimana perayaan Hari Ibu. Meski aku sejak kecil sudah tidak mendapatkan kasih sayang semestinya dari ibu, namun lingkungan teman-temanku yang beruntungnya mereka memiliki hubungan harmonis dengan ibunya membuatku ingin merayakan momen tersebut. Sekitar 1 minggu sebelum tanggal 22 Desember, temanku mengajak pergi ke mall untuk mencari kado. Aku pun turut ikut karena kebetulan saat itu perkuliahan sudah memasuki masa libur akhir tahun. Meski aku sempat berpikir tak sepantasnya aku merayakan momen tersebut, namun tujuannya hanya untuk pergi bersama temanku saja. Meski begitu, aku sempat membelikan kado berupa pakaian. Pagi harinya tanggal 22 Desember aku bungkus kado dan sengaja aku taruh di rak buku dan koran yang berada di bawah meja yang biasa ibu gunakan untuk menikmati waktu kosongnya. Jujur, aku tak sanggup untuk mengatakannya secara langsung. Itu mengapa aku lebih memilih untuk menaruh kado itu. Bayanganku itu akan menjadi kejutan kecil yang manis di hari ibu. Aku pun pergi keluar rumah untuk berkumpul bersama teman-teman. Mereka bercerita tentang perayaan hari ibu yang mereka langsungkan. Hal tersebut sontak membuat aku untuk terpikir untuk menelpon ibuku. Untuk mengucapkan selamat hari ibu sambil mengatakan kalau aku telah menyiapkan kado untuknya. Aku pun menelponnya, dan memang saat itu kondisi sudah agak malam sekitar jam 9 malam.
Panggilanku berdering, sempat ada rasa ragu namun niatku tulus untuk membahagiakan ibu. Akhirnya ibu mengangkat telepon dari aku. Sempat ada rasa senang dan senyum yang melebar dariku. Tapi semua berbeda dengan apa yang kuharapkan. Ibu malah memaki aku karena ia tengah tertidur dan tidak suka diganggu. Meski aku tak berekspektasi apa yang aku lakukan akan diapresiasi ibu, namun yang terjadi tak pernah aku bayangkan. Sejak saat itu bisa dibilang keinginanku untuk bisa membuat hubungan aku dan ibu menjadi lebih baik, sirna dan tertutup rapat. Aku pun semakin jarang berada di rumah. Bahkan bisa dibilang aku hanya pulang sesekali ke rumah dan lebih banyak tinggal di rumah teman-temanku. Sebelum aku lanjutin lagi, aku ngerti sih perasaan kecewanya yang dialami oleh Marcel. Yang aku mau surprise tapi malah dimarahin gitu. Yang apalagi nih kejadiannya pas dia udah kuliah ya gitu. Jadi di saat dia udah dewasa tuh itu membekasnya tuh pasti akan lebih lama dan untuk berdamai dengan itu tuh akan sulit gitu. Kalau misalnya kita mengalami kejadian-kejadian seperti ini pas kita masih kecil atau apa, ya orang beda-beda tapi ini berdasarkan pengalaman aku ya gitu. Adalah pasti hal-hal yang kita pengennya surprise ke ibu tapi buat dia nggak surprise atau dia salah nangkepnya gitu. Pernah juga dan aku ngerasa kayak ya emang sih waktu itu dia lagi capek terus aku surprise gangguin dia kaget atau dia nggak, ya namanya surprise dia mungkin nggak siap gitu. Tapi itu pas aku masih SD jadi kayak ya udah nggak apa-apa gitu, nggak apa namanya masih kecil juga kan, aku juga belum mengerti apa itu sebenarnya rasa gitu, rasa apa sih yang sebenarnya aku rasain gitu. Pas kita udah dewasa, apalagi kuliah kan kita jadi ngerasa udah sadar gitu kalau misalnya oh ini rasa kecewa, begini tuh rasanya, nggak enak banget gitu, dan kita harus berdamai dengan itu dan itu sulit biasanya gitu. Aku lanjut lagi ya. Sampai di mana ayahku menelponku, kami berbicara dan ia meminta agar aku harus lebih sering berada di rumah karena kondisi kesehatan ibu jauh menurun. Badannya terlihat lebih kurus dan kerap merasakan sakit kepala. Meski begitu, ayah mengatakan kalau ibu sudah tak sekeras dan sekasar sebelumnya. Hal itu pun diamini adikku yang tak lama selang ayahku menelpon sempat kuhubungi. Adikku mengatakan mama sekarang lebih sensitif dan tidak pernah kasar dan memaki lagi. Hanya saja kesehatannya saja yang mulai bermasalah. Aku pun kemudian memutuskan untuk mencoba kembali ke rumah. Benar saja, kini ibu banyak berubah. Sikapnya lebih tenang dan jauh dari sifat temperamentalnya. Meski di awal belum banyak perhatian yang ditujukan, namun aku senang melihat kondisi ini. Apalagi adikku pun mengiyakan hal tersebut. Sejak saat itu kondisi ibu terus membaik. Ibu benar-benar tidak sekeras dan sekasar dulu. Kami kerap melakukan aktivitas-aktivitas keluarga bersama dan menyenangkan rasanya bisa menikmati momen seperti ini. Namun sayangnya kesehatan ibu benar-benar jauh menurun. Ia sangat gampang merasa tiba-tiba lemas, bahkan beberapa kali dirinya kerap pingsan tak sadarkan diri. Hal ini membuat ayah rutin mengantar ibu ke rumah sakit. Aku pun tak pernah diberitahu sebenarnya penyakit apa yang diderita ibu. Kondisi keluarga yang kini lebih bahagia membuatku terbuai untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak semestinya. Karena ada momen di mana aku masuk ke kamar ibu dan ayah, dan aku mendapati ada banyak obat di laci meja samping tempat tidur mereka. Hal tersebut aku temukan tak sengaja pada saat kami ingin pergi makan malam bersama dan ayah lupa membawa kunci mobil yang tertinggal di kamar. Meski curiga, namun karena kami ingin pergi makan malam bersama, aku pun bergegas mengambilnya. Sambil makan malam, aku sempat menanyakan pada ayah. Ayah sakit? Kok di laci tadi pas ambil kunci mobil ada banyak obat? Aku tanya ke ayah.
Ia sempat terkejut ketika aku menanyakan itu. Entah apa ketakutan yang ada di kepalanya. Sambil sedikit terbata-bata, ia menjawab, "Ia suka pusing karena di kantor lagi banyak kerjaan." Sambil melanjutkan makan, terlihat mimik muka ibu seperti ingin menyatakan sesuatu namun tertahan. Hal menyenangkan seperti ini hanya bertahan dalam hitungan 3 bulan kurang lebih, karena kondisi kesehatan ibu yang semakin memburuk, ia harus diopnam di rumah sakit. Ternyata kondisi kesehatan ibu yang terus-menerus memburuk disebabkan oleh penyakit jantung. Dulu memang ibu adalah perokok yang kuat. Ditambah lagi, dia gemar mengkonsumsi alkohol. Hal itu semakin memperparah riwayat penyakit jantung yang dideritanya. Meski kondisi kesehatan fisik ibu tak sekuat dulu, namun perubahan sikapnya bisa dibilang sangat drastis. Kini ibu benar-benar lemah lembut dan lebih sensitif. Banyak waktu yang kami habiskan dengan bercerita. Ibu pun sempat bercerita tentang masa lalunya. Bercerita tentang orang tuanya, nenekku yang mendidik ibu sangat keras, bahkan cenderung kasar saat ibu kecil. Ia pun bercerita kalau sejak kecil, ia telah keluar dari rumah untuk tinggal berpindah-pindah di kediaman sanak saudaranya. Nah iya, biasanya gitu. Kalau misalnya ibu kita, ya bisa sebut aja otoriter gitu ya. Biasanya tuh karena ajaran dari ibunya, dari nenek kitanya itu yang keras juga gitu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, sifat itu kebawa, menurun di dia. Karena itu udah ke-build dari ibu kita kecil sampai dewasa kalau dia dididik dengan cara seperti ini gitu. Dan ya pas kecil kan kita juga nggak tahu ya mana yang benar dan mana yang buruk gitu. Jadi kayak ya udah aku mengcopy aja apa yang ada di lingkunganku. Kalau itu cara mendidiknya ibu aku, berarti itu aku anggap benar. Karena kita masih kecil, kita belum tahu gitu. Dan yang bisa mengubah itu ya ketika kita sudah dewasa seperti sekarang nih, dia sudah kuliah, jadi dia lebih bisa ngerti, oh hal itu buruk, itu tidak akan dilakuin. Tapi yang namanya kita sudah tinggal di lingkungan tertentu dari kecil dan kita sudah terbiasa dengan hal itu selama bertahun-tahun, ada rasa yang dalam hati ya, ada rasa yang bilang kalau misalnya hal itu normal. Jadi kita menormalisasi hal itu gitu. Kayak misalnya kamu hidup di lingkungan yang suka melakukan kekerasan, kamu akan menormalisasi kekerasan karena ya kamu udah biasa ngeliat hal itu sehari-hari dan ya udah gitu. Itu sih biasanya. Jadi tergantung kitanya di saat kita dewasa, apakah kita mau mengubah sifat yang jelek itu atau enggak gitu. Atau itu bukan sifat jelek, itu hal biasa, itu normal, ya terserah gitu. Kamu yang paling tahu diri kamu dan kamu juga yang paling tahu apa yang harus kamu lakukan pada orang lain. Aku lanjut lagi. Semenjak ibu menikah dengan ayah dan melahirkan aku, disitulah terjadi titik balik perlakuan nenek kepada ibu. Ibu sempat berpesan padaku, jika kelak nanti aku memiliki anak, jangan pernah melihat masa lalu aku pada saat aku masih menjadi seorang anak, dan jangan mendidik dengan cara yang keras seperti apa yang ibuku lakukan padaku. Ceritanya tersebut sontak membuat aku dan ibu mengeluarkan air mata. Kami pun berpelukan sambil meminta maaf dan membesarkan perasaan satu sama lain. Mulai sejak saat itulah aku jadi paham latar belakang ibu yang pernah melakukan tindak kekerasan kepada anak-anaknya. Aku pun pergi meninggalkan ruang perawatan ibu untuk pulang ke rumah, karena malam ini giliran adikku yang menemani ibu. Aku juga sudah 3 hari berada di rumah sakit dan belum pulang. Sepanjang jalan pulang ke rumah, ditemani kemacetan, pikiranku memutar mundur membayangkan kembali perlakuan ibu kepadaku sebelumnya. Sambil mencoba membayangkan betapa sedihnya masa kecil ibu yang kerap menerima kekerasan dari nenek aku. Di dalam taksi online sambil merenung,
Aku pun tertidur karena mungkin kelelahan. Dan aku juga kurang tidur selama beberapa hari karena harus menemani ibu di rumah sakit. Sampai pada aku merasa ada sentuhan kuat yang menepak bagian paha kakiku. Mas, itu handphonenya bunyi terus dari tadi. Takutnya ada yang penting. Samar-samar aku mendengar suara bapak pengemudi taksi online bicara. Aku pun melihat handphone dan ternyata benar saja adikku dan ayahku mencoba menelpon aku berkali-kali. Aku pun menghubungi kembali panggilan dari mereka, terutama ayahku. Maaf ya, aku tertidur. Ayah di mana? Pulang atau langsung ke rumah sakit? Tanyaku. Dan ini kayaknya papanya masih di jalan ya kayaknya. Atau dari kantor mungkin. Dengan suara dan nada yang lambat sambil terdengar suara hela napas panjang, ia meminta aku untuk kembali menuju rumah sakit. Aku pun sempat mengatakan kepada ayah kalau aku sudah lumayan jauh meninggalkan rumah sakit walaupun terkena macet. Ayah pun mengatakan dengan nada berat, "Kamu kesini dulu nak sekarang, nanti kita pulang bersama," pinta ayahku. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung bergegas mengarah ke ruang rawat ibu. Namun aku tak menjumpai siapa-siapa. Sampai seorang suster menghampiriku dan kemudian membawaku ke ruangan lain. Di sana aku melihat ayah dan adikku serta ada tante dan beberapa sepupu aku. Mereka semua menghampiriku dan memeluk aku. Perasaanku semakin kacau dan ternyata kabar yang tak pernah ingin kudengar harus kuterima. Ibu telah pergi. Seminggu setelah kepergian ibu, makan malam bersama tetap kami lakukan meski hanya di rumah. Tanpa diminta, tiba-tiba ayah bercerita sambil memandang kosong isi ruangan sebagai luapan rasa kehilangannya. "Kamu ingat, sewaktu makan malam kamu bertanya pada ayah tentang obat yang kamu temukan di laci?" Maaf ayah tidak bisa jujur saat itu. Sambil bercerita dalam, ayah menghela napasnya. Ayah lanjut bercerita. Ia mengatakan kalau obat-obatan yang aku temukan adalah milik ibu. Saat aku dan adik jarang berada di rumah, ayah dan almarhum ibu sempat bersitegang membahas kondisi keluarga kami. Sampai pada kesimpulan akhirnya ibu bertekad untuk mengubah sikapnya. Ternyata ibu menderita PTSD sejak lama. Kondisinya semakin parah saat almarhum ibu sempat jauh dari keluarga dan terpengaruh pergaulan bebas yang membuatnya semakin dekat dengan konsumsi alkohol. Hingga lambat laun, pengaruh alkohol dan traumanya semakin parah. Ayah berpendapat kalau salah satu penyebab kondisi kesehatan ibu yang terus-menerus menurun adalah konsumsi obat antidepresan yang belakangan semakin sering dikonsumsi. Ibu selalu beranggapan agar dirinya bisa lebih mengontrol emosinya, dan dia membutuhkan konsumsi obat. Ayah pun kaget kalau obat tersebut ibu dapat tanpa resep dokter. Namun ayah menyatakan kalau konsumsi obat ibu yang berlebihan belakangan ini ia lakukan agar lebih bisa bersikap baik kepada anak-anaknya. Mendengar penjelasan ayah, hatiku sakit. Sedih rasanya mengenang ibu, apalagi aku pernah sampai hati membencinya. Padahal ia sempat rela menggadai nyawanya untuk bisa membahagiakan aku dan adikku. Terima kasih Ibu, dan terima kasih tim Doa Ibu Media. Terima kasih Marcel udah mau berbagi cerita ini dengan kami. Turut berduka cita atas kepulangan ibu kamu. Satu hal yang penting di sini adalah kamu sebagai anak, kita sebenarnya kita semua orang itu harus membiasakan kalau kita ke dokter, kita dapat resep dokter, kita dapat nama obatnya apa, itu dicari lagi, di search lagi di internet, di Google. Fungsinya untuk apa gitu. Walaupun ya di resepnya biasanya udah ada tulisan kalau obat ini untuk nurunin demam, obat ini untuk nyeri dan lain-lain gitu. Tapi paling enggak kita bisa tahu kandungannya apa di dalamnya, seberapa besar miligramnya gitu. Jadi dan kita harus cari tahu ini obat apa sih gitu. Jadi misalnya di rumah kehabisan obat dan misalnya ada obat resep dokter yang tersisa misalnya ya gitu.
Itu juga bisa kan kayak, oh kayaknya ada obat ini nih gitu, pakai aja itu juga nggak apa-apa kok, bisa buat nyeri juga gitu, atau nggak bisa buat lambung, bisa nurunin demam gitu. Masih paracetamolnya banyak soalnya misalnya gitu ya. Gitu, jadi kita sebenarnya nggak boleh buta tentang nama dan jenis obat dan apa fungsinya gitu. Jadi kayak buat Marcel nih, seharusnya dengan dia ngeliat obat itu kan dia bisa inget nama obatnya apa gitu, walaupun waktu itu lagi bergegas ya gitu, tapi bisa diingat obatnya apa supaya oh ini obat antidepresan gitu. Dan obat antidepresan itu memang tidak bisa tidak bisa dibeli sembarangan, harus ada resep dokter gitu. Karena dan dokternya juga psikiater ya gitu. Karena kan almarhum mamanya kan menderita PTSD, post traumatic syndrome gitu. Dan post traumatic syndrome itu orang-orang yang mengalami atau menderita itu tuh rasanya mengerikan banget gitu, karena itu udah kena mental banget lah gitu jadinya. Dan biasanya ya buat orang-orang yang mengkonsumsi itu dalam dosis besar ya ada aja nanti halusinasinya dan lain-lain, atau ada lebih tenangnya juga bisa gitu. Dan itulah yang dilakuin oleh almarhum ibunda Marcel. Oke, buat Marcel, semoga kamu, adik kamu, dan ayah kamu tetap bahagia sampai sekarang ya, dan semoga keluarga kalian diberikan keberkahan dan dipermudah urusan kalian apapun itu. Dan jangan lupa tetap doain ibu kalian, didoain mamahnya, karena itu yang bisa menyelamatkan mamah di alam sana gitu. Terima kasih ya Marcel udah mau berbagi cerita dengan kami. Dan buat teman-teman yang sudah sering banget mendengarkan podcast ini, terima kasih sudah setia banget sama kita. Dan buat kamu yang mau mengirimkan cerita, boleh berbagilah dengan kami semua di alamat email sini. Nanti editornya aja ngedit sini. Gitu, bisa dikirim ke situ, nanti pasti akan dibacain, tapi ya nunggu giliran. Oke, terima kasih teman-teman buat dengerin podcast ini sampai sekarang. Aku Anissa Sadino pamit mundur, sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.